Selamat sore, perkenalkan nama saya Sarah Remalia Masoa. Saya Fakultas Keperawatan. Saya berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan, yaitu tentang penyakit angina pectoris. Apa sih itu angina pectoris? Angina pectoris atau biasa yang sering kita katakan angin duduk. Angin duduk ini adalah gangguan kesehatan yang ditandai dengan nyeri dada. Hal ini terjadi karena ketika adanya penyempitan atau pembentukan dari akumulasi plak di sekitar pembuluh darah. Plak di pembuluh darah berasal dari tumpukan lemak. Semakin banyak lemak yang terbentuk, semakin sempit pula ukuran pembuluh darah. Penyebab dari angin duduk adalah karena penyakit jantung koroner. Angin duduk juga dapat muncul akibat pembuluh darah koroner menyempit sesaat karena otot pembuluh darah yang menegang. Ada juga beberapa faktor yang menyebabkan angin duduk seperti kolesterol tinggi, diabetes, hipertensi, stres, obesitas, sering merokok, kurang berolahraga, serta memiliki keluarga yang pernah mengalami angin duduk. Angin duduk ini biasa terjadi kapan saja, bahkan ketika seseorang sedang beristirahat. Gejala-gejala angin duduk seperti yang pertama, dada terasa nyeri dan tidak nyaman seperti tertimpa beban dan benda berat. Yang kedua, nyeri bisa menjalar ke area pundak, punggung, leher, dan lengan. Yang ketiga, nyeri dada biasanya dirasakan ketika beraktivitas atau melakukan kegiatan yang membuat jantung berpacu lebih cepat. Dan yang keempat, nyeri dada dapat disertai keluhan keringat dingin, pusing, bahkan serta sesak napas. Apabila Bapak atau Ibu dan teman-teman merasakan angin duduk seperti ini, pertolongan pertama yang harus kalian lakukan ialah yang pertama, istirahat. Yang kedua, meminta bantuan orang terdekat sehingga mereka bisa membawa Bapak atau Ibu serta teman-teman ke rumah sakit. Untuk mencegah agar supaya tidak terjadi angin duduk, yang kita harus lakukan pertama ialah rutin mengontrol tekanan darah serta kolesterol. Yang kedua, olahraga yang cukup. Yang ketiga, konsumsi makanan yang sehat untuk jantung, terutama makanan berserat seperti sayur, buah, dan biji-bijian. Serta kurangi juga makanan olahan atau yang mengandung lemak jenuh. Serta menjaga berat badan ideal, menjauhi minuman alkohol, tidak merokok, istirahat yang cukup minimal 8 jam dalam sehari. Oleh sebab itu, kita harus menjaga kesehatan agar supaya terhindar dari yang namanya penyakit-penyakit, terutama angin duduk ini. Itulah pendidikan kesehatan mengenai angina pectoris. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Hai guys, kalian masih bingung mau cari kampus di mana? Masih bingung mau kuliah di mana? Ayo gabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kita bisa belajar bersama-sama, bisa menggali ilmu sama-sama di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Apalagi bagi teman-teman yang mau kuliah di tahun ini, tapi masih bingung mau kuliah di mana. Ayo, saya mengajak teman-teman semua bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pasti teman-teman bisa mendapatkan yang terbaik juga di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jadi bagi teman-teman, gak usah bingung lagi mau kuliah di mana. Sekali lagi saya mau mengajak teman-teman, ayo bergabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau biasa yang disebut dengan UPI. Kami tunggu kedatangan kalian. Kami sangat senang jika kalian bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.